Siapa di sini yang pernah ngalamin masa-masa nyari game format SIS atau .jar? Siapa yang pernah ngerasain kirim-kiriman tema HP lewat Bluetooth? Dan siapa yang pernah merasa jadi hacker cuma karena berhasil install aplikasi file manager kayak Explore di HP-nya? Kalau kalian pernah ngalamin itu semua, berarti kalian adalah saksi hidup dari kejayaan sebuah kerajaan besar bernama Symbian. Halo warga internet, selamat datang kembali di Sans Techno. Masih bareng saya, Admin H. Di video kali ini, kita akan membangkitkan ingatan tentang bapaknya Android dan iOS. Kita akan membahas Symbian OS, sistem operasi yang pernah menguasai lebih dari 60% pasar smartphone dunia. Dulu, Sony Ericsson pakai ini, Motorola pakai ini, Samsung sempat pakai ini, dan tentu saja, rajanya, Nokia, hidup mati pakai ini. Tapi pertanyaannya, kemana perginya sistem operasi sebesar itu? Kenapa dia bisa punah dalam waktu yang sangat singkat, bahkan lebih cepat daripada dinosaurus? Siapkan kopi kalian, dan jangan lupa subscribe dulu, karena kita akan bedah anatomi kematian raja smartphone ini. Mari kita mulai dari kelahirannya. Symbian itu bukan lahir dari satu perusahaan. Dia lahir dari ketakutan. Tahun 1998, dunia teknologi sedang ketar-ketir. Raksasa software bernama Microsoft mulai melirik pasar ponsel. Microsoft punya Windows SE, dan mereka ingin memonopoli HP seperti mereka memonopoli PC. Para raksasa ponsel saat itu, Nokia, Ericsson, dan Motorola panik. Mereka nggak mau nasib mereka kayak pabrikan PC yang cuma jadi budaknya Windows. Mereka harus punya sistem operasi sendiri. Maka, mereka berkumpul dan membentuk aliansi Avengers versi teknologi. Mereka mengajak sebuah perusahaan Inggris bernama Cyan. Cyan ini punya OS canggih bernama Epoch. Dari gabungan inilah, lahir perusahaan baru bernama Symbian Ltd. Visi mereka satu, menciptakan sistem operasi standar buat ponsel pintar yang bisa dipakai bareng-bareng biar nggak dijajah sama Microsoft. Dan harus diakui, Symbian itu jenius pada masanya. Kenapa? Karena dia diciptakan di era di mana hardware HP itu lemah banget, prosesor lambat, RAM cuma hitungan megabyte, dan baterai kecil. Symbian didesain untuk efisiensi gila-gilaan. Dia bisa multitasking, buka musik sambil ngetik SMS dengan RAM yang super kecil. Dia bisa standby berhari-hari tanpa di-charge, sesuatu yang bahkan Android zaman sekarang pun susah nandinginnya. Hasilnya, ledakan pasar. Tahun 2000-an adalah era emas Symbian. Muncul Nokia Communicator buat pebisnis, muncul Nokia N-Gage buat gamer, muncul Sony Ericsson seri P, P800, P900 yang punya layar sentuh pakai stylus, muncul Nokia N-Series, N70, N73, N95 yang jadi raja multimedia. Semua orang pakai Symbian. Developer panen duit dari jualan aplikasi dan tema. Rasanya Symbian itu nggak terkalahkan. Android waktu itu masih berupa konsep di kepala Andy Rubin, dan iPhone masih jadi rahasia Steve Jobs. Tapi, di balik kejayaan itu ada bom waktu yang sedang berdetak. Sistem yang didesain untuk hemat baterai dan hemat RAM ini ternyata punya struktur yang sangat rumit dan kaku. Struktur yang nantinya akan membuat para programmer ingin membanting keyboard mereka. Apa yang salah dengan jeroan Symbian? Kenapa bikin aplikasi di Symbian itu susahnya minta ampun? Dan bagaimana kerumitan ini bikin dia kalah start saat perang smartphone sesungguhnya dimulai? Teman-teman, sebuah sistem operasi itu cuma wadah kosong kalau nggak ada isinya. Isinya apa? Aplikasi. Dan siapa yang bikin aplikasi? Developer atau programmer. Hukum alam teknologi itu simple. Kalau programmer males bikin aplikasi di platform kamu bakal mati. Dan inilah masalah terbesar Symbian. Bahasa pemrogramannya itu neraka. Symbian dibangun menggunakan bahasa C++, tapi bukan C++ standar yang diajarkan di kampus. Ini adalah Symbian C++. Karena HP zaman dulu RAM-nya kecil banget, kode programnya harus super efisien. Programmer harus ngurusin memori secara manual. Ada istilah teknis kayak cleanup stack, two-phase construction, dan descriptor. Kalian nggak perlu paham teknisnya, cukup bayangin analogi ini. Kalau bikin aplikasi di Android atau iOS, itu ibarat nulis novel pakai laptop di kafe sambil ngopi. Nyaman. Kalau bikin aplikasi di Symbian, itu ibarat memahat prasasti di atas batu granit pakai paku.
sambil digigit nyamuk. Susah, capek, dan kalau salah ketok dikit, batunya pecah. Aplikasinya crash. Dokumentasinya jelek, proses build-nya ribet, dan butuh waktu lama buat belajar. Akibatnya, developer males. Mereka lebih suka bikin aplikasi game Java, J2ME, yang sederhana tapi terbatas, daripada bikin aplikasi native Symbian yang powerful tapi bikin botak. Masalah kedua, perang saudara atau fragmentasi. Kalian ingat kan, Symbian itu usaha patungan Nokia, Ericsson, Motorola, dan lain-lain. Masalahnya mereka nggak kompak. Nokia pakai antarmuka namanya S60 atau Series 60. Sony Ericsson pakai antarmuka namanya UIQ. Jepang atau NTT Docomo pakai antarmuka namanya MOAP. Ini bencana. Meskipun jantungnya sama-sama Symbian, tapi wajahnya beda total. Kalau developer bikin aplikasi buat Nokia, aplikasi itu nggak bisa jalan di Sony Ericsson. Tombolnya beda, ukuran layarnya beda, cara interaksinya beda. Jadi developer harus kerja 2 kali lipat. Bandingin sama Android atau iOS sekarang. Bikin satu aplikasi jalan di semua HP. Symbian gagal menyatukan standar ini. Masalah ketiga, dan ini yang jadi lonceng kematian, touchscreen. Symbian didesain sejak tahun 90-an untuk HP yang ada tombol fisiknya. Keypad T9, tombol navigasi 5 arah, menu-menunya beranak pinak ke dalam. Klik option, klik settings, klik general, klik dalam banget. Itu oke-oke aja pas kita pakai tombol. Tapi tahun 2007, Steve Jobs merilis iPhone. Dunia berubah dalam semalam. Layar sentuh kapasitif, scrolling pakai jempol yang mulus, pinch to zoom, UI-nya ikon besar-besar yang direct. Nokia dan Symbian panik. Mereka sadar sistem mereka kuno. Tapi bukannya bikin sistem baru, mereka malah maksa. Mereka maksa Symbian S60 yang tadinya buat tombol ditempel fitur layar sentuh. Hasilnya adalah HP kayak Nokia 5800 Express Music atau Nokia N97. Laku sih, laku banget. Tapi user experience-nya, ampun deh. Kalian harus double tap buat milih menu, karena sistemnya masih mikir itu kursor mouse. Scrollingnya berat, menunya masih ngejelimet. Rasanya kayak make Windows 98 di layar kecil pakai kuku. Nggak intuitif. Sementara itu, di garasi lain, Google melihat iPhone dan langsung sadar. Google merombak total Android biar jadi touch-friendly. Dan yang paling penting, Google bikin Android ramah developer. Dokumentasi lengkap, bahasa Java yang gampang, dan toko aplikasi atau Android Market yang terpusat. Disitulah Symbian mulai kehilangan mahkotanya. Raja tua yang lambat dan birokrasinya ribet melawan dua anak muda, yaitu iOS dan Android, yang lincah, modern, dan disukai para pembuat aplikasi. Gimana proses jatuhnya Symbian dari penguasa 60% pasar menjadi nol besar, dan pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari kesombongan Nokia? Tahun 2009 hingga 2011 adalah masa-masa paling berdarah. Di satu sisi, Android mulai matang. Google merilis Android Eclair, Froyo, dan Gingerbread. Ekosistem aplikasinya meledak. Developer senang, pengguna senang. Di sisi lain, Apple dengan iOS-nya makin kokoh sebagai barang mewah. Symbian, dia masih berjuang dengan jati dirinya. Nokia sempat mencoba menyelamatkan kapal yang karam ini. Mereka merilis update besar bernama Symbian 3.0, lalu Symbian Ana, dan terakhir Symbian Belle. Jujur aja, Symbian Belle itu sebenarnya bagus. Tampilannya udah modern, udah mirip Android, notifikasinya udah bisa ditarik dari atas. Tapi masalahnya satu, terlambat. Dunia udah nggak peduli, orang udah terlanjur ilfeel sama leleknya Symbian lama. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, harapan Nokia kian terkubur. Walau fitur baru mulai ditabur, pengguna setia lari dan kabur. Statistiknya ngeri banget teman-teman. Tahun 2010, Symbian masih raja. Tahun 2011, Symbian jatuh bebas. Tahun 2012, dia sudah dianggap mayat hidup. Kejatuhannya begitu cepat sampai para analis pasar pun kaget. Kenapa? Karena keputusan fatal Nokia untuk pindah ke Windows Phone di tahun 2011. Saat Stephen Elop mengumumkan kami pindah ke Windows, itu sama saja dia bilang ke seluruh dunia, Symbian sudah mati. Jangan beli HP Symbian lagi. Seketika itu juga, penjualan HP Symbian berhenti. Developer berhenti bikin aplikasi. Toko Office Store jadi kota hantu. Akhirnya, pada tahun 2013, HP Symbian terakhir diproduksi.
yaitu Nokia 808 PureView, HP dengan kamera monster 41 MP. Itu adalah surat cinta terakhir sekaligus salam perpisahan dari tim insinyur Symbian. Tahun 2014, server ditutup, dukungan dihentikan, dan Symbian resmi menjadi sejarah. Lalu, apa yang tersisa dari Symbian hari ini? Secara fisik, dia sudah musnah. Tapi secara ruh, dia ada di mana-mana. Ribuan insinyur jenius yang dulu bikin Symbian sekarang menyebar. Ada yang kerja di Google ngurusin Android, ada yang di Apple ngurusin iOS. Ilmu mereka tentang hemat baterai dan manajemen memori dipakai untuk bikin HP kalian yang sekarang bisa tahan seharian. Symbian mengajarkan dunia teknologi satu pelajaran mahal. Tak peduli seberapa besar namamu, jika tak mau dengar kata hatimu. Zaman berubah tak akan menunggumu, kesombonganlah yang akan membunuhmu. Symbian gagal bukan karena teknologinya jelek. Symbian gagal karena dia keras kepala. Dia memaksa pengguna dan developer mengikuti caranya yang ribet, padahal dunia menginginkan kemudahan. Dia telat sadar bahwa pengalaman pengguna atau UX itu lebih penting daripada sekedar spek di atas kertas. Jadi, buat kalian yang masih nyimpen HP Nokia N-Gage, N73 atau E63 di laci lemari, simpanlah baik-baik. Itu bukan sampah elektronik. Itu adalah fosil dari penguasa bumi yang pernah mengajarkan kita asiknya kirim foto lewat Bluetooth dan main game format .sys. Gimana menurut kalian? Apakah Symbian sebenarnya masih layak hidup kalau aja Nokia pindah ke Android lebih awal? Atau emang udah waktunya dia pensiun? Coba share kenangan terindah atau ternyesek kalian pakai HP Symbian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton di sejarah OS legendaris ini. Kalau video ini bikin kalian nostalgia, jangan lupa like yang kencang, share ke grup alumni sekolah kalian, dan pastinya subscribe Sans Techno. Saya Admin A, pamit undur diri. Jalan-jalan beli kuaci, jangan lupa mampir ke Bekasi. Teruslah belajar teknologi, biar nggak punah termakan inovasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!